Saya munculin dulu slide-nya. Oke, ya. Baik, kita baca, kita buka Alkitab kita. Kita baca Kisah Rasul 1. Buka Alkitab. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Udah dapat? Udah dapat ya? Coba angkat tangan yang sudah dapat. Kita baca Kisah 1 ayat 1 sampai 8. Sama-sama ya, semua bersuara ya. Judulnya Roh Kudus dijanjikan. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, oke. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya munculin dulu slide-nya ya. Oke ya. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yang kita baca itu kan perkataan-perkataan Tuhan Yesus ya, cerita tentang Tuhan Yesus, di mana sebentar lagi dia akan naik ke surga. Nah, tahukah adik-adik semua, anak-anakku, ada 3 proyek terakhirnya Tuhan Yesus. Nah, saudara, namanya proyek-proyek terakhir itu pasti penting, sangat penting ya. 3 proyek terakhir Tuhan Yesus. Ya. Nah, 3 proyek itu adalah ini. Tadi dari Kisah 1 ayat 3 sampai 8 yang kita baca tadi ya. Yang pertama, waktu dia bangkit, kan dia masih ada 40 hari itu ya. Dalam 40 hari ini, apa yang dia lakukan? Ada 3 proyek terakhir yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia meninggalkan bumi, naik ke surga. Yang pertama adalah, dia berulang kali menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Untuk membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Nah, itu yang pertama yang dia lakukan. Makanya tadi di ayat yang ketiga, Kisah 1 ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, setelah disalib dan mati ya. Dengan banyak tanya ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, ini yang pertama. Dan ini sangat penting. Ya, saudara, ini sangat penting. Karena kekristenan itu dasarnya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Semua kepercayaan kita akan sia-sia kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Makanya ini yang disebut landasan. Landasan gitu ya, atau aset
gitu ya, landasan dari kekristenan kita, dari kepercayaan kita. Semua kepercayaan kita ini itu landasannya karena Yesus itu bangkit dari kematian. Kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, semua pembicaraan Tuhan Yesus sebelumnya itu nggak benar, gitu ya saudara ya. Ya. Terus kemudian proyek yang kedua adalah dalam 40 hari itu, sebelum dia naik ke sorga, setelah dia bangkit, berulang-ulang Tuhan Yesus tuh mengajar kembali murid-muridnya tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Makanya tadi saya tanya tuh di depan, kerajaan Allah, gitu ya. Nah sebenarnya jawaban yang pas itu kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas manusia. Nah, tadi kan jawabannya Beng, pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Nah, gitu ya. Jadi pemerintahan Allah atas manusia, kerajaan Allah. Jadi kalau seseorang itu masuk dalam kerajaan Allah, berarti yang memerintah hidupnya itu adalah Allah. Bukan dagingnya, atau bukan keinginannya, atau bukan orang lain, apalagi dunia, apalagi iblis. Tapi kalau orang masuk dalam kerajaan Allah, maka yang memerintah dalam hidupnya adalah Allah. Gitu ya. Jadi pemerintahan Allah atas manusia, itulah yang masuk kerajaan Allah. Ya, terus kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ini yang terakhir sebelum dia benar-benar sebelum dia naik ke surga ya. Dia kemudian menyampaikan yang namanya itu amanat agung. Nah, gitu ya saudara ya. Amanat agung. Jadi amanat agung. Karena kan gini saudara ya. Waktu Tuhan Yesus cerita tentang kerajaan Allah berulang-ulang kepada murid-muridnya, itulah sebenarnya goal atau tujuan atau visinya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, supaya di bumi ini terjadi kerajaan Allah itu. Makin banyak orang yang diperintah oleh Allah, makin banyak orang yang hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, makin banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Allah. Itu tujuan Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Kerajaan Allah. Makanya dia sampaikan itu berulang-ulang. Isi hatinya itu tentang kerajaan Allah. Dia ingin semua orang diperintah oleh Allah. Semua orang takluk kepada Allah. Semua orang percaya kepada firman Tuhan. Hidup berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yaitu firman Allah. Nah caranya bagaimana? Untuk membuat orang-orang itu kemudian orang-orang yang ada di bumi ini yang hidup pada masa Tuhan Yesus maupun pada masa sekarang, caranya gimana? Caranya adalah dengan disampaikan oleh Tuhan Yesus amanat agung itu, yaitu strateginya, gitu ya. Ini yang dimaksud strateginya. Jadi strateginya adalah amanat agung. Nah, kalau kita teliti lebih dalam, amanat agung itu isinya apa? Amanat agung itu isinya tentang memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan setiap orang di muka bumi ini. Amin. Nah, ya, jangan lupa nih ya, 3 proyek besar Tuhan Yesus. 1, dia menyatakan bahwa dia sudah bangkit. Yang kedua, dia berulang-ulang mengajar tentang kerajaan Allah karena itu merupakan goal dan tujuan dia datang ke bumi. Yang ketiga, dia kasih tahu strateginya untuk membuat orang-orang masuk dalam kerajaan Allah, yaitu dengan dimuridkan. Makanya dia sampaikan yang namanya amanat agung. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Makanya ini dia kemudian sampaikan di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi. Menjadi saksi itu tujuannya supaya orang lain itu jadi sama seperti kita juga menjadi muridnya Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. YYSU. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Nah kalau pada masa sekarang ya anggaplah kalau Yerusalem itu ya rumah kita lah, keluarga kita. Kita jadi saksi di rumah dulu. Tujuannya supaya tidak hanya kita yang jadi murid, tapi orang-orang di sekitar kita juga jadi murid. Nah gitu. Baru setelah itu
di luar rumah. Mungkin gereja, orang-orang yang masih orang Kristen juga, Yudea ya. Yudea itu maksudnya di luar dari rumah kita, tapi mungkin masih di lingkungan Kristen. Kan banyak juga saudara, orang Kristen itu yang belum menjadi murid Kristus. Sekedar beragama Kristen. Nggak lahir baru. Ya kan? Dan Samaria itu artinya orang-orang mungkin di luar non-Kristen. Gitu ya, orang-orang yang kepercayaan lain yang juga harus kita menangkan, muridkan menjadi murid Yesus. Dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Gitu saudara. Ya. Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat amanat agung. Amanat agung tuh di dalam Alkitab adanya di mana? Yang pertama ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca sama-sama ini. Matius 28, 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Oke ya. Ini ya, jangan lupa. Kalau ditanya amanat agung adanya di mana? Matius 28, 18 sampai 20. Itu ya. Saudara ya. Nah, selain di ayat yang ini juga ada di Markus 16 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan aja. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, jadi ya, dua ayat ini. Ayatnya apa saudara? Matius 28, 18 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 sampai 18. Saya mendorong anak-anak muda hafalkan ayat ini. Ya, ini PR ya. Jadi ayat hafalan. Hafalkan ayat ini. Lanjut. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam, amanat agung itu dalam Matius 28 sampai 19, 20. Ya, tadi itu ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saya hafal saudara ya, saudara juga harus hafal. Nah, dari kalimat-kalimat amanat agung tersebut, kita pelajari ternyata ada 4 kata kerja. Ya, kata kerja yang pertama itu pergi. Kata kerja yang kedua muridkanlah. Kata kerja yang ketiga membaptis orang. Kata kerja yang keempat mengajar orang. Dan ternyata ini semuanya dilakukan secara paralel. Sasarannya cuma satu, pergi untuk apa? Untuk memuridkan. Sementara engkau pergi, jadi kalau dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa aslinya itu bunyinya begini, sementara engkau pergi, muridkanlah semua orang. Sementara engkau membaptis orang, jadikanlah mereka muridku. Sementara engkau mengajar orang,
jadikanlah mereka muridku. Nah, inilah arti sebenarnya itu kalau dari bahasa aslinya. Jadi coba perhatikan. Jadi dari bahasa aslinya nih yang kita artikan ini, intinya apa sih? Amanat agung Tuhan Yesus itu intinya apa sih? Intinya apa sih? Gitu. Intinya adalah memuridkan. Nah, begitu. Jadi saudara, inti dari amanat agung itu memuridkan. Pemuritan. Ya pergi untuk apa? Untuk memuridkan. Ya baptis orang untuk apa? Untuk memuridkan. Pergi kalau nggak sampai jadi murid, kalau orang nggak sampai jadi murid, belum namanya amanat agung. Pergi dengan tujuan sampai orang jadi murid. Dibaptis juga, nggak selesai hanya dibaptis doang, tapi harus terus sampai jadi murid orang itu. Diajar juga nggak cukup diajar untuk dapat sertifikat, lulus kom 100, lulus kom 200, tapi harus jadi murid. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Amanat agung itu memuridkan, jadi murid itu. Oke, lanjut lagi. Sehingga kita coba lihat. Jadi kalau begitu amanat agung itu intinya adalah pemuritan, menjadikan semua orang murid Kristus. Jadi goalnya Tuhan Yesus itu supaya seseorang itu ada dalam kerajaan Allah, orang itu harus jadi murid Kristus. Amin. Orang itu harus jadi murid Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya seseorang itu jadi murid Kristus? Nah, tadi jawabannya nggak ada yang benar. Bagaimana caranya supaya seseorang itu menjadi murid Kristus? Harus mau dimuridkan. Harus masuk dalam proses pemuritan. Itu jawabannya. Dan nggak ada jawaban yang benar tadi. Jadi kalau saudara mau jadi murid Kristus, saudara harus siap untuk dimuridkan. Ya, saudara. Jadi gitu ya, saudara ya. Jadi pemuritan. Kalau saudara nggak dimuridkan, nggak bisa jadi murid Kristus. Catat baik-baik. Kalau saudara nggak dimuridkan, nggak bisa jadi murid Kristus. Seseorang itu harus ada dalam proses pemuritan. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang definisi dari pemuritan, ini. Definisi pemuritan ya. Memimpin orang lain dalam sebuah proses perjalanan kehidupan yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Memimpin orang lain. Contohnya Matius 4 ayat 19 itu Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu kalau 1 Korintus 11 ayat 1 itu adalah apa namanya? Pengikut Kristus gitu ya. Rasul Paulus berkata begini, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi pemuritan itu adalah upaya untuk membuat orang ikut kita, ikut seseorang untuk dijadikan murid Kristus. Nah, apa isinya pemuritan itu? Menuntun mereka yang jauh dari Tuhan agar mendekat kepada Tuhan. Nah, jadi ada orang nih, tadinya jauh dari Tuhan, bahkan belum kenal Tuhan. Harus dituntun. Dituntun untuk, dia tadinya yang jauh dari Tuhan, dituntun untuk
mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, dan mengalami karya penebusan Kristus. Artinya sampai dia bertobat, sampai dia kemudian terima Yesus, sampai dia lahir baru, menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 itu mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Nah, mengalami karya penebusan Kristus serta terus bertumbuh hingga mencapai keserupaan dengan Kristus. Serta terus bertumbuh hingga mencapai keserupaan dengan Kristus. Gitu. Ya, saudara, serta terus bertumbuh hingga mencapai keserupaan dengan Kristus. Jadi tidak cukup lahir baru, tapi terus dituntun sampai bertobat, berubah, makin lama makin berubah, makin berubah, makin berubah, makin berubah, makin seperti Kristus. Nah, itu artinya pemuritan, dimuridkan. Oke, ya, mudah-mudahan sampai sini ngerti ya. Oke, lanjut lagi, ya. Nah, ini kita lihat gambar ini. Jadi pemuritan itu dari orang tidak kenal Tuhan, tidak tahu Tuhan. Itu dituntun terus gitu ya. Jadi pemuritan itu ringkasnya begini. Ini di sini, di bawah ini ringkasnya ya. Kalau saudara ditanya apa itu pemuritan? Pemuritan adalah memimpin orang yang jauh dari Tuhan, didekatkan kepada Tuhan, hingga bertemu dan menerima keselamatan dalam Tuhan. Artinya sampai bertobat lahir baru gitu kan. Dan terus dibimbing sampai dia bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, ini ayatnya, Yohanes 1 ayat 12 ini menjadi anak Allah, ini menjadi dewasa dan mengalami kepenuhan Kristus. Nah, ini kalau ditanya, pemuritan itu apa? Memimpin orang yang jauh dari Tuhan, didekatkan kepada Tuhan, hingga bertemu dan menerima keselamatan dalam Tuhan, dan terus bertumbuh menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus. Lanjut lagi. Saya lewat lagi ya. Nah, gembala pembina kita mengatakan 3 cara untuk menyelesaikan amanat agung. Ingat tadi, ingat ya, kalau kita ngomong amanat agung artinya kita ngomong apa tuh? Intinya apa amanat agung itu? Pemuritan. Ya, memuridkan orang lain. Gitu ya. Nah, ternyata itu 3 cara untuk menyelesaikan amanat agung itu menurut gembala pembina kita ya, Pak Niko. Yang pertama adalah melalui gereja rumah atau komunitas sel atau kul. Nah, kedua, melalui penginjilan dengan doa. Yang ketiga, melalui gerakan kesembuhan massal. Mana yang paling familiar sama kita? Yang paling kita pahami dari 3 ini mana? Kul dong. Betul nggak saudara? Kul. Yang sering kita dengar kan? Nah, kul itulah caranya kita dimuridkan tuh ya di kul itulah. Saudara. Ya. Jadi pemuritan itu ya terjadi melalui kul. Jadi kalau saudara mau menjadi murid Kristus ya harus buat kul. Harus ada yang gembala kul, harus ada yang anggota kul. Harus masuk dalam kul. Kalau saudara nggak mau buat kul, saudara nggak mau jadi gembala kul, saudara nggak melaksanakan amanat agung, padahal amanat agung itulah isi hati Tuhan. Yang paling penting dalam pelayanan kita itu adalah amanat agung. Itu isi hati Tuhan itu, proyek terakhir Tuhan. Bahkan itu kata-kata Tuhan sebelum dia tinggalkan bumi. Karena intinya di situ sebenarnya. Goalnya Tuhan Yesus, tujuannya Tuhan Yesus itu turun ke bumi itu. Intinya di situ. Dia ingin semua orang jadi murid. Dan untuk itu maka harus ada yang memuridkan. Harus ada yang mau jadi murid.
Saudara kalau dipanggil saudara menjadi gembala kul, saudara menjadi pemurid, harus dengan sukacita saudara terima itu, karena itu adalah isi hati Tuhan, itu goalnya Tuhan Yesus, strateginya Tuhan, satu-satunya cara untuk membuat orang masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saudara dipanggil untuk menjadi gembala kul, ya harus siap untuk memuridkan orang. Kalau saudara belum belum punya kul, ya harus bersedia masuk di dalam kul untuk jadi murid, diproses untuk jadi murid. Memang tidak instan, tidak seperti saudara buat susu Denko gitu ya, tinggal instan, langsung jadi. Siram air panas, tambahin gula sedikit, kocok, langsung jadi. Tapi pemuritan ya enggak. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh korban-korban macam-macam sampai kita jadi nanti. Berubah terus. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Ya, saya nggak mau lewat jam 9. Cukup, malam ini cukup sekian. Nah, saudara gini, ya, ini kan saya sedang buat pengajaran ini berseri ya, dan saya nggak tahu saya digerakkan Tuhan supaya bulan September ini menjadi bulan di mana saya mengajar saudara dengan tuntas, ya, sampai saudara benar-benar ngerti gitu ya. Sampai benar-benar mengerti, saya tuh didorong Tuhan untuk memakai waktu di bulan September ini. Mungkin jadinya nanti gini saudara, selama ini kan saudara cuma sebulan 2 kali gitu ya ibadah youth. Tapi bulan September ini saya minta kesediaan saudara bisa 3 kali. Ya, 3 kali supaya kita bisa selesaikan materi tentang murid Kristus ini sama pemuritan ini ya. Nah, oleh sebab itu saya minta 3 minggu berturut-turut, jadi minggu depan kita ketemu lagi sama minggu depannya lagi. Itu jadi khusus untuk bulan September ini saya minta waktu 3 kali kita bikin ibadah youth. Waktunya sama tiap malam minggu seperti ini 3 kali. Minggu ini yang pertama, minggu depan yang kedua, minggu depannya lagi yang ketiga. Nah, gitu. Khusus bulan September aja. Nanti bulan-bulan berikutnya ya samalah, bulan 2 kali, ya. Jadi jangan lupa, berarti nanti minggu depan kita ketemu lagi. Nah, ajakin lagi nanti yang belum hadir kan saya lihat banyak nih ya, masih banyak nih yang belum hadir. Ya, jadi saudara ikuti. Oke. Saya kira itu ya, jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi. 3 kali saya terus yang akan mengajar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kuis sebelum saya berdoa untuk saudara. Ya, siap-siap. Siapa yang mau dapat 50.000 angkat tangan? Iya, ada yang mau ya, puji Tuhan. Ya, oke, siap-siap pertanyaannya. Asal tadi saudara ngikuti khotbahnya dengan serius, apalagi kalau sambil saudara catat pasti bisa jawab. Tapi kalau sambil lalu bablas agine gitu ya. Nah, pertanyaan pertama. Jawabannya singkat-singkat aja gitu ya. Yang penting saya ngerti saudara tangkep gitu ya. Ntar dulu. Udah siap? Sebutkan 3 proyek terakhirnya Tuhan Yesus. Belum ada yang muncul jawaban? Oke, udah cukup. Udah 1 yang benar tadi. Ntar lu siapa saya lihat ya. Udah.
Saudara yang lain terlambat. Yang benar, pokoknya yang paling cepat, siapa tadi yang nomor 1? Lalu nih saya nggak ada yang bantuin sih, jadi Kak Eva bisa bantu nggak, Kak Eva? Oh, Kak Eva sedang itu ya, sedang kantor. Tar. Lihat lagi, lihat dulu jawaban. Hah? Ya, siapa? Melina. Ya, puji Tuhan. Melina dapat 50.000. Ya, benar ya, Melina? Mau bantuin ya? Oke, puji Tuhan. Melina, selamat. 50.000. Pertanyaan kedua. Gitu ya, saudara. Siap-siap. Pertanyaan kedua. Makanya saudara serius tadi perhatikan. Kalau perlu catat gitu kan. Nah, pertanyaan kedua. Cepet-cepetan nih ya. Yang duluan masuk jawabannya benar, dia langsung dapat hadiah. Bagaimana caranya menjadi murid Kristus? Ah, itu udah ada udah ada yang benar. Siapa coba lihat. Siapa yang masuk? Udah ada yang benar nih. Yang nomor 1 masuk, lihat. Ya, yang nomor 1 siapa? Apa jawabannya? Harus sudah dimuridkan. Glory menang, glory. Glory 50.000. Glory 50.000. Puji Tuhan. Ya. Mau pertanyaan satu lagi? Oke, satu lagi. Ya, siap-siap. Satu lagi. Sebutkan ayat firman Tuhan yang menyatakan amanat agung. Ayatnya aja. Tulis ayatnya. Dua-duanya. Satu belum. Ya, masih belum ada yang benar. Masih belum ada yang benar. Dua-duanya ya, dua-duanya ayatnya dua-duanya. Nah, ini siapa nih? Tar. Coba lihat, udah ada yang jawab benar. Udah, stop saudara. Yang jawab benar, coba lihat tadi siapa yang masuk jawabannya. Dua-duanya harus ada dua ayatnya. Matius 28, 18, 20 sama Markus 16, 15, 18. Siapa yang menang? Hah? Siapa yang menang? Udah. Glory lagi yang menang. Puji Tuhan. Ya, Glory dapat 2. Puji Tuhan. Ya, saudara. Puji Tuhan. Oke. Saudara, saya kira itu ya. Puji Tuhan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Jadi setiap pengajaran firman selalu ada pertanyaan pretest sama post-test. Ya, jadi saudara perhatikan benar-benar. Ini penting ya. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan kepada oh ya, kita doa dulu. Yep. Saya mau mendoakan saudara. Baru nanti saya serahkan kepada worship leader, istri saya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Iga naralamaya sey. Igiri dia naga naralamaya wasyamu. Nagorera natasi dia. Iga gana naralamaya syamba. Igiri dia naga naralamaya maya masyamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah amanat agung, perintah Tuhan Yesus. Oh, proyek terakhir yang Tuhan selesaikan, yaitu menyampaikan amanat agung. Dan kami menangkap isi hatimu, kami belajar malam hari ini Tuhan. Kami mau menjadi murid Kristus. Karena itulah satu-satunya cara untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena tujuanmu adalah datang ke muka bumi supaya setiap orang masuk dalam kerajaan Allah. Yang artinya diperintah oleh Tuhan. Firman Tuhan menguasai hidupnya. Hidupnya diatur oleh Allah. Hidupnya diatur oleh firman Tuhan. Oh, itulah isi hatimu. Dan strategi yang kau sampaikan untuk itu terjadi adalah dengan pemuridan. Yang pertama, kami mau jadi murid ya Tuhan. Yang kedua, kami juga mau memuridkan orang lain. Karena itulah isi hatimu. Perintah terakhir, dan kami percaya kalau itu adalah perintah terakhir, maka itu sangat penting. Itulah disebut amanat agung. Amanat yang agung. Amanat yang luar biasa. Kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Jadikan semua anak-anak mudamu yang hadir malam hari ini. Oh, April, Glory, Elizabeth, Grace, Brian, Melina, Kesia, Sarma Lady, Devanya, Deva, Nani, Ezra, Benz, Ria, Eva, Medlin, dan Jevanya, Korabagana Kalabala. Jadikan murid ya Tuhan. Dan juga urapi mereka agar mereka juga memuridkan orang lain. Buat kami semua ada di dalam KUL, baik sebagai anggota KUL maupun nanti sebagai gembala KUL. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, 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 amin. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan
Amin. Amin. Oke, sebelum saya kembalikan ke istri saya, Bu Gembala, supaya nggak lupa saya ingetin lagi, yang menang tadi pretest band ya 2 kali. Lalu kemudian yang di post test di terakhir yang menang Melina sama Glory. Itu ya benar ya? Glory 2 kali. Glory 2 kali, Melina sekali. Band 2 kali. Oke. Nanti nomor rekeningnya kasih tahu ke Bu Alek supaya ditransfer nanti uangnya ya. Bu Gembala. Bu Gembala. Bu Alek lagi ngomong. Bu Gembala ya. Bapaknya Saya salah. tahu Bu Gembala. Ya, bugem gitulah kira-kira gampangnya. Bukan bogem ya, bugem. Bogem. Oke, kalau bogem ini bugem. Bapak ada Kasih tahu ke bugem nomor rekeningnya, nanti ditransfer besok ya. Oke, lumayan itu tuh, bisa traktir yang lain juga makan bakso. Bukan yang lain, keluarganya. Keluarga ya, iya. Yang lain kan lagi prokes. Tuhan berkati, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Oke, puji Tuhan, semuanya diberkati, yang diberkati lambaikan tangan. Oke ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Ingat yang dibilang Bapak Gembala, minggu depan, minggunya depannya lagi, kita ada youth terus ya, karena mau diberikan bahan pemuritan ya. Tolong juga teman-teman kita yang lain diajak ya. Oke, kita angkat pujian kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terjadilah dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan pikiran hati kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, kasih karunia, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan pengurapan yang senantiasa baru dari Allah Roh Kudus ada atas saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke ya, terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Glory, Kak Eva, April, Tuhan berkati Grace. Ya, puji Tuhan. May, Brian, Elizabeth, Tuhan berkati. Sarma, Lady, Zeva, Tuhan berkati. Ben, Nani, Esra, Keisha, Tuhan berkati. Medlin, Ria, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati semua ya, tetap semangat. Oke, pamit ya, keluar ya dari grup ya. Oke.